Pemirsa Ramadan Karim rahimakumullah. Berbicara tentang ibu teladan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 6. An-nabiyyu aula bil mu'minina wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi lebih utama dari orang-orang mukmin dan istri-istrinya adalah ibu-ibu kamu. Pemirsa yang berbahagia, di dalam sejarah Islam, bahkan di dalam sejarah negara Republik Indonesia, banyak ibu-ibu kita yang wajar menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Coba kita melihat satu-satu. Yang pertama, bagaimana seorang istri Nabi Ibrahim yang bernama Hajar. Bagaimana di dalam begitu sempitnya kehidupan, sengitnya penderitaan yang harus dihadapi, ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Tuhan, kutinggalkan, kutempatkan sebahagian daripada keluargaku di sebuah lembah yang di sana tidak ada tanam-tanaman di dekat rumahmu yang dihormati. Bagaimana seorang Hajar bisa siap menerima apa yang berlaku terhadap dirinya? Disinilah ketika Hajar bertanya kepada Ibrahim, mengapa engkau tinggalkan kami di sini? Apakah karena ini perintah Tuhanmu? Ketiga kali Ibrahim mengatakan, kalau ini adalah perintah daripada Allah. Sehingga dengan spontan Hajar mengatakan, kalau ini perintah Tuhan, aku akan siap tinggal di tempat ini. Ini salah satu bukti bagaimana keimanan yang teguh dari seorang Hajar yang perlu kita teladani. Begitu juga seorang istrinya yang Sarah. Bagaimana seorang Sarah bisa merelakan, bahkan menyarankan supaya Ibrahim menikah lagi karena dia tidak punya keturunan. Apakah di antara kita ada yang siap seperti itu? Ini salah satu teladan yang perlu kita contoh. Kemudian bagaimana seorang Khadijah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tadinya beliau adalah orang yang kaya raya, 2/3 daripada tanah Arab, Mekah adalah miliknya. Tetapi bagaimana ketika beliau mendampingi perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, harta bendanya yang demikian banyak berlimpah ruah habis dikorbankan dan direlakan untuk perjuangan Islam. Bahkan ketika Khadijah wafat, tidak ada pakaian yang mahal, tidak ada kain kafan yang dibawanya meninggal. Bahkan di saat dia wafat, pakaiannya penuh dengan tambal-tambal. Ketika itu Khadijah juga mengatakan, ya, sekiranya Rasulullah perlu menyeberang
melewati sebuah sungai, tidak ada jambatan sebagai menghantarkan Rasulullah ke seberang, maka Khadijah merelakan bagaimana tulang belulangnya dibuat sebagai jembatan untuk menghantarkan Rasulullah bisa mencapai titik yang harus dituju di dalam melaksanakan dakwahnya. Selain itu juga ada sosok Aisyah, istri Rasulullah, putri Abu Bakar yang masih muda belia menjadi istri Rasulullah. Tetapi alhamdulillah beliau mampu menata rumah tangga dengan baik. Beliau adalah seorang yang cerdas. Beliau punya ilmu pengetahuan yang luar biasa. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, jika kalian mau memperdalam ilmu tentang agama, tanyalah kepada Aisyah. Sehingga kita melihat banyak hadis-hadis yang disampaikan oleh Aisyah yang dialaminya ketika hidup bersama Rasulullah. Begitu juga sederet nama perempuan-perempuan yang lain, ya. Di antaranya ada yang Asy-Syifa, ya, ada Asy-Syifa yang orang pintar, yang cekatan, dan pernah diberi kesempatan oleh Umar bin Khattab sebagai seorang pengurus pasar di kota Madinah. Di negara kita juga banyak para perempuan, ibu-ibu kita yang bisa dijadikan teladan, baik dari segi keilmuan mereka, baik dari segi bagaimana mereka hidup sebagai seorang pejuang perempuan. Di antaranya kita lihat seorang Rahmah Al-Yunusiyah, bagaimana beliau berperan membangun perempuan-perempuan supaya mau menambah ilmunya, mau berperan di dalam masyarakat, mau meningkatkan kepedulian untuk membina generasi ke depan. Ada juga nama di antaranya yang tidak asing bagi kita, ada Kartini, ada Cut Nyadin, ada Cut Mutia, ada sederet nama-nama lain yang bisa menjadi panduan dan referensi kita untuk menjadikan dan menempa diri ini menjadi seorang ibu yang teladan, tidak hanya di dalam keluarga pribadi kita sendiri, tetapi bisa menjadi teladan juga bagi masyarakat, baik berbangsa dan bernegara, bagaimana kita bisa menumbuhkan ke depan generasi-generasi yang tangguh pula. Kita ikuti tayangan yang akan lewat berikut ini.